Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Kukubayohni dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 053154611. Di sini saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas 1 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Baik, langsung saja. Di sini ada 2 soal. Untuk soal yang pertama adalah membuat rangkuman materi, jadi tidak ada praktikumnya. Jadi kita langsung ke nomor 2, yaitu membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan membuat pseudocode untuk kasus berikut ini, dimana pada sebuah perusahaan ada 3 golongan karyawan, yaitu ABC dengan gaji sekian sekian sekian. Lalu ada keterangan jika karyawan tersebut lembur, maka mereka akan dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika 1 jam, lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika 2 jam 32%, jika 3 jam 34%, jika 4 jam 36%, jika 5 jam atau lebih maka 38%. Inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Output penghasilan adalah gaji golongan dan gaji ditambah dengan gaji lembur. Baik, saya sudah membuat flowchartnya di sini. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi yang pertama-tama kita mulai, lalu kita masukkan deklarasi variabelnya. Di sini ada beberapa variabel, yaitu golongan, jam lembur, gaji pokok, input lembur, gaji lembur, dan terakhir jumlah gaji. Oke, kita masuk ke yang pertama dulu. Ada input golongan di sini sesuai dengan golongannya, yaitu ada 3 golongan, yaitu A, B, dan C. A gajinya 5 juta, B 6.500.000, dan C 9.500.000. Nah, di sini sudah sesuai saya masukkan. Nah, di sini ada keterangan jika input golongan masuk ke A, jika jawabannya adalah iya, maka akan lanjut ke gaji pokok sama dengan 5 juta. Namun jika ternyata dicek bahwa golongan dia bukan A, maka dia akan lanjut ke golongan yang B, yaitu 6.500.000. Jika jawabannya iya, maka akan lanjut ke yang 6.500.000. Namun jika masih salah juga, maka tidak, akan lanjut ke yang C, golongan C yang gajinya 9.500.000. Jika iya, maka akan lanjut di 9.500.000. Namun jika tetap salah atau tidak termasuk golongan C juga, maka akan ada output yang menyatakan bahwa kesalahan dan akan kembali ke input golongan awal di atas. Jadi akan mengulang siklusnya, karena di soal hanya ada 3 golongan, yaitu A, B, dan C. Jadi jika ada golongan lain selain A, B, dan C, maka jawabannya adalah invalid atau error. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan lembur. Di sini ada input jam lembur, ada 5 jenis di sini sesuai dengan di soal. Ada 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan 5 jam atau lebih. Sama kasusnya dengan gaji tadi. Kalau masuk kriteria jam pertama, maka iya dan lanjut ke input lembur jam pertama. Jika tidak, maka lanjut ke input lembur jam kedua, dan seterusnya seperti itu. Oke, untuk jam lembur untuk 1 jam itu ada di 30% dari gaji pokok. Nah, lalu untuk 2 jam ada di 32%, 3 jam 34%, 4 jam 36%. Lalu 5 jam, lebih dari 5 jam atau sama dengan 5 jam ada di 38%. Jadi mau itu 5 jam atau lebih, gaji lemburnya adalah 38% dari gaji pokok karyawan tersebut. Oke, lalu kita masuk ke proses, yaitu proses perhitungan gaji lemburnya. Bagaimana cara menghitung gaji lemburnya? Jadi di sini cara menghitung gaji lemburnya adalah kita memasukkan input lemburnya terlebih dahulu, yaitu 30%. Di sini kasusnya misalkan kita ambil yang 1 jam, 30% dikalikan dengan
gaji pokok, misalkan 5 juta, kita ambil yang 5 juta, maka jadinya 30% dikali 5 juta sama dengan 1.500.000. Nah, berarti gaji lemburnya adalah 1.500.000. Kemudian kita masuk lagi ke proses yang kedua, yaitu menghitung jumlah gaji atau total gajinya, dimana ini adalah gaji pokok ditambah dengan gaji lembur yang tadi sudah kita hitung. Jadi kalau tadi kita ambil yang 5 juta, lalu dengan gaji lembur dia 1,5 juta, maka jadinya 5 juta ditambah dengan 1,5 juta, hasilnya jumlah gaji dia adalah 6.500.000 atau 6,5 juta. Lalu kita selesai. Baik, itu untuk flowchartnya. Sekarang kita lanjut ke pseudocode-nya. Di sini saya pakai VS Code untuk membuatnya dengan format TXT. Baik, kita langsung saja mulai. Di awal pseudocode seperti biasa start. Lalu di sini ada comment hanya untuk penanda ya. Jadi di sini ada deklarasi variabel golongannya seperti tadi di flowchart. Lalu kita menggunakan kondisional yaitu else dan else if. Jadi kita masukkan kondisional yang pertama yaitu if golongan sama dengan A, then maka gaji pokok sama dengan 5 juta. Else if golongan sama dengan B, then gaji pokok sama dengan 6,5 juta. Else if golongan sama dengan C, dan gaji pokok sama dengan 9,5 juta. Else terakhir output golongan tidak valid. Lalu kita exit program, sudah selesai. Lalu untuk perhitungan gaji, pseudocode-nya di sini adalah kita menggunakan kondisional juga. If jam lembur sama dengan 1, dan gaji lembur sama dengan 0,30 dikali gaji pokok. Oke, kenapa di sini 0,30? Nah, sedangkan di soal itu 30%, di flowchart juga 30%. Kenapa seperti itu? Karena untuk decoding agar bisa terbaca oleh bahasa pemrograman, kita tidak bisa menuliskan atau mengetik 30%, tapi harus bentuk desimalnya. Jadi bentuk desimal dari 30% adalah 0,30. Begitu juga selanjutnya 0,32, 0,34 sampai 0,38. Baik, lanjut. Lalu tadi if jam lembur 1 dan gaji lembur 0,30 kali gaji pokok. Else if jam lembur 2 dan gaji lembur sama dengan 0,32 dikali gaji pokok, dan seterusnya sampai else if jam lembur lebih dari sama dengan 5 dan gaji lembur sama dengan 0,38 dikali gaji pokok. Lalu di sini kita menghitung jumlah gaji, di mana jumlah gaji sama dengan gaji pokok plus gaji lembur yang akan menghasilkan output jumlah gaji seperti tadi yang saya jelaskan di flowchart, kurang lebihnya sama. Lalu setelah itu kita end. Sudah selesai. Baik, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tugas 1 ini di soal nomor 2. Selanjutnya saya akan mengerjakan untuk rangkumannya dan akan disatukan dengan laporan soal nomor 2. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih banyak kekurangan mohon dimaklumi. Mohon masukannya dari Bapak Ibu tutor yang terhormat serta rekan-rekan sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.